web kita ya. Kita sudah punya web khusus namanya muntadaasatis.com ya, kalau tidak salah saya. muntadaasatis.com itu yang ngelola itu Bang Adam dan kawan-kawan. Nanti kita tulis-tulisan para asatis nanti akan kita naikkan. Baik, kita mulai saja. Pembahasan kita kali ini adalah tentang masalah hukum membaca Al-Quran di sisi kubur. Permasalahan ini akan kita antar diskusi ini dengan membaca kitabnya Ustaz Abdul Somad. Nanti akan kita perkaya dengan referensi-referensi yang lainnya. Baik, masalah ini sebenarnya termasuk kencang diperdebatkan di tengah masyarakat tentang hukum membaca Al-Quran di sisi kubur yang nanti dihadiahkan pahalanya untuk al-mayit ya. Sebagian mengatakan itu tidak dibenarkan, sebagian justru mengatakan itu adalah masyru'. Masyru'nya itu dalilnya saya lihat hampir semua ulama ketika mengatakan bahwa disyariatkannya membaca Al-Quran di sisi kubur itu semuanya pasti mengutip dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab itu pernah mengatakan begini, Sami'tu Nabiyya. Dalam kitab yang lain juga sama ya, dalam punya bukunya Ustaz Somad juga itu juga dikutip. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza mata ahadukum," apabila salah satu di antara kalian meninggal dunia, "fala tahbasuhu," jangan ditahan, "wa asri'u bihi," cepat-cepat diselenggarakan, "ila qabrihi," ke kuburnya, "wal yaqra' inda ra'sihi bi Fatihatil kitab." Nanti setelah dikuburkan dibacakan ke bagian kepalanya itu Fatihatul kitab, maksudnya surat Al-Fatihah di bagian kepala, "wa inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah fi qabrihi," dan pada bagian kakinya dibaca dua terakhir surat Al-Baqarah. Dua terakhir itu mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai habis. Jadi hadis ini adalah hadis yang paling banyak dikutip oleh para ulama ketika mengatakan bahwa membaca membaca Quran di sisi kuburan itu masyru'. Nah, meskipun pada saat itu yang dipilih oleh Ibnu Rasulullah adalah surah Al-Fatihah dan akhir daripada surah Al-Baqarah. Nah, lalu pertanyaan di kita adalah apakah itu bisa dikiaskan dengan ayat-ayat yang lain, atau dia cuma boleh Al-Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah saja. Di dalam masalah ini ya, pertama hadis ini menurut Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan ini sanadnya hasan, artinya derajat daripada hadis ini kategorinya hasan. Kalau hasan berarti makmul, artinya dipakai kalau memang derajatnya hasan, dan dia bahkan bisa dijadikan dalil untuk urusan akidah, apalagi untuk urusan fadail amal ya. Beberapa pendapat ulama kita sebutkan saja di sini yang tercantum di sini, misalkan pendapat ulama-ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, qala Syafi'i wal ashab, berkata Imam Syafi'i dan juga pengikut-pengikutnya, yustahabbu an yaqra'u indahu syai'an minal Qur'an, disunnahkan untuk membaca di sisi kubur itu sesuatu daripada Al-Quran. Kata syai'an berarti tidak hanya pada surat Al-Fatihah dan dua terakhir daripada surat Al-Baqarah. Lalu dalam mazhab Syafi'i juga diyakini, fa in khatamul Qur'an kullu kana hasanan. Kalau seandainya dikhatamkan Quran bukan hanya Al-Fatihah dan dua terakhir surah Al-Baqarah, maka itu jauh lebih baik. Berarti di dalam mazhab Syafi'i membaca Quran di sisi kuburan tidak hanya pada batas surat Al-Fatihah saja dan dua terakhir surat Al-Baqarah saja. Justru kalau yang dibaca itu lebih dari itu diperbolehkan, atau kalaupun dikhatamkan Quran di sisi kuburan itu jauh lebih afdal ya. Maka di kampung-kampung kita biasanya itu ada orang yang
misalkan meninggal neneknya, lalu mereka cucu-cucunya baca Quran 3 hari berturut-turut di tepi kuburan, lalu baca Quran sampai khatam. Cuman ada masalah lain ini. Masalah lainnya adalah apa hukumnya kalau menyewa orang untuk mengkhatamkan Quran. Itu nggak tahu saya di kampung Saroni ada atau tidak ya. Di sebagian kampung itu justru orang dibayar untuk nanti dikhatamkan Quran 3 kali sampai 7 kali di sisi kuburan, lalu itu diupahkan ya, dibayar. Nanti kita jadikan itu sebagai bahan diskusi tambahan. Kita selesaikan saja dulu buku sama ini. Apa kata Imam Nawawi? Wastahabbal ulama'u qira'atul Qur'an indal qabri. Para ulama mengatakan mustahab, disunnahkan membaca Quran indal qabri, di sisi kuburan, lihazal hadis, berdasarkan hadis ini tadi. Li'annahu iza kana yurjat takhfif bi tasbihil jarid. Nah, ini dia. Kenapa? Alasan lainnya, apabila tasbih jarid saja, ini saya rasa hadis jarid ini semua kita sudah baca sebelumnya ya, di mana Rasulullah menancapkan pelepah kurma di 2 kuburan. Selama daun kurma itu basah, dia akan bertasbih dan memudahkan isi kuburan itu daripada azab kubur. Jadi kata Imam Nawawi, kalaulah pelepah kurma yang dipatahkan lalu ditancapkan ke kuburan, dan pelepah kurma itu selama basah dia bertasbih sehingga memudahkan orang isi dalam kuburan itu daripada azab, fatilawatul Quran aula wallahu a'lam. Maka membaca Al-Quran tentu jauh lebih baik daripada sekedar menancapkan pelepah kurma, begitu ya. Jadi begitu. Ini tentu saja ada yang kontekstual ya. Kalau tekstualis tentu dia mengatakan ini tak bisa diganti-ganti. Kalau memang pelepah kurma ya pelepah kurma saja. Sehingga kemarin itu ada yang berdebat kita, bisa nggak, apakah betul pelepah kurma itu bisa diganti dengan bunga-bunga gitu. Biasanya tempat kita kan tidak pelepah kurma, karena tidak ada pelepah kurma, justru bunga yang basah yang kita bawakan lalu kita tebarkan ke. Karena pada esensinya adalah bagaimana ada dedaunan ataupun tumbuh-tumbuhan yang masih basah. Berarti bisa dikiaskan pelepah kurma itu dengan daun-daunan yang lain ataupun bunga-bungaan yang lain. Ini pengkiasan ya. Yustahabbu an yanqusa 'alal qabri ba'da dafni sa'atan yad'u lil mait. Ini masih perkataan Imam Nawawi. Disunahkan untuk duduk di atas kubur, berdiam di atas kubur, ba'da dafni, setelah dikuburkan mayat itu, sa'atan, 1 saat, yad'u lil maiti, kemudian mendoakan mayat, wa yastaghfiru lahu, lalu kemudian mintakan ampunan dosa untuknya. Nassa alaihi Syafi'i wa tafaqa alaihi al-ashab. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Qalu, mereka mengatakan, wa yustahabbu an yaqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an kana afdal. Disunnahkan membaca di sisi kubur itu Quran sesuatu, berarti mau Al-Fatihah, mau qul huwallahu ahad, maupun ataupun ayat-ayat yang lain. Wa in khatamu kana afdal. Tapi kalau mereka sanggup untuk mengkhatamkannya, tentu itu afdal. Wa qala jama'atun min ashabina yustahabbu an yulaqqin. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sebagian, walaupun tidak semua, mengatakan disunnahkan, bahkan ditalkinkan pun itu disunnahkan. Maka sebagian dari masyarakat kita lebih sepakat, lebih banyak mengamalkan, mengatakan bahwa disunnahkan untuk ditalkinkan. Kita lihat pendapat ulama yang lain. Ini kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu pada awalnya itu mengharamkan atau mengatakan tidak boleh membaca Quran di sisi kubur. Nah, ini kisahnya, saya rasa ini kisah yang populer ya. Kita baca redaksinya supaya tidak ngaul. Qala al-Khalal wa akhbarani al-Hasan bin Ahmad al-Warraq wa haddatsani Ali bin Musa al-Haddad wa kana saduqan. Qala kuntu ma'a Ahmad bin Hanbal. Khalal berkata kepadaku Hasan bin Ahmad al-Warraq, bercerita kepadaku Ali bin Musa al-Haddad, wa kana saduqan, dia ini statusnya saduq ya.
sodok dalam periwayatan ya. Qala, ia berkata, kuntu ma Ahmad bin Hanbal, aku bersama Imam Ahmad bin Hanbal, wa Muhammad bin Qudamah al-Jauhari, dan bersama Muhammad bin Qudamah al-Jauhari fi janazatin, dalam penyelenggaraan sebuah jenazah. Falamma dufinal mayyitu, ketika mayat itu dikuburkan, jalasa rajulun dharirun, duduk satu orang laki-laki dharir. Dharir itu pandangannya buta atau pandangan lemah maksudnya? Buta ya. Buta. Yaqra'u indal qabri, lalu orang buta itu duduk di sisi kubur lalu membacakan sesuatu ayat di sisi kubur. Faqala lahu Ahmad, ya haza innal qira'ata indal qabri bid'ah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal pada awalnya, Bapak, ini bid'ah. Jangan baca Quran di sisi kubur ya gitu ya. Falamma kharajna minal maqabir, jadi kata Khalal tadi, ketika kami keluar dari pekuburan tadi, qala Muhammad bin Qudamah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah. Abu Abdullah ini kunyah untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Ma taqulu fi Mubashshir al-Halbi, nama orang. Apa yang kau katakan tentang Mubashshir al-Halbi? Qala siqah, dia itu siqah. Qala katabtu anhu syai'an, aku menulis tentangnya. Qala na'am, katabta anhu syai'an, engkau menulis sesuatu tentangnya? Ya, kata dia. Fa'akhbarani Mubashshir an Abdullah bin Ala al-Lajlaj an abihi annahu awsa iza dufina an yaqra'a inda ra'sihi bi Fatihatul Baqarah wa khatimatuha. Jadi kata Ibnu Qudamah, aku mendengar dulu Mubashshir bin Abdurrahman bin Ala al-Lajlaj itu pernah berwasiat kalau dia meninggal bacakan kepalanya Fatihatul Baqarah, awal surah Al-Baqarah dan juga akhir daripada surah Al-Baqarah. Jadi ternyata Imam Ahmad bin Hanbal tadi awalnya dia membid'ahkan membacakan Quran di sisi Al-Baqarah. Lalu Ibnu Qudamah menceritakan Mubashshir al-Halabi saja itu berwasiat supaya apa? Supaya nanti di kuburannya dibacakan awal Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Qala sami'tu Ibnu Umar yusi bizalika, aku mendengar Ibnu Umar bin Khattab berwasiat seperti itu. Qala lahu Ahmad, kata Imam Ahmad berkata kepada Ibnu Qudamah tadi apa? Farji, ulang lagi, wa qul lirrajul an yaqra'a. Bilang sama orang yang buta tadi, udah suruh dia baca. Tadi dia bilang jangan baca karena itu bid'ah. Tapi begitu mendengar masukan daripada muridnya tadi, dia bilang apa? Bilang sama laki-laki dharir tadi, pulang lagi kamu ke sana, bilang sama dia baca. Nah, berarti Imam Ahmad bin Hanbal menarik kembali yang tadi awalnya dia mengatakan itu tidak dibenarkan untuk dibaca, lalu kemudian dia menarik kembali pendapat dia setelah mendengar bahwa Mubashshir al-Halabi itu membaca itu. Nah, kemudian waqala al-Hasan as-Sabah az-Za'farani sa'altu Syafi'iyya anil qira'ati indal qabri faqala la ba'sa biha. Hasan bin Sabah az-Za'farani berkata, aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membaca sesuatu di sisi kubur, faqala la ba'sa biha. Imam Syafi'i mengatakan tidak mengapa. Zakar al-Khalal an Sya'bi qala kanat al-ansar idza mata lahum al-mayt ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul Quran. Al-Khalal menyebutkan riwayat Asy-Sya'bi, ia berkata orang-orang Ansar, maksudnya orang-orang Madinah, apabila ada yang meninggal dunia di antara mereka, maka mereka datang ke kuburnya, mereka membacakan Quran di sisi kuburnya. Berarti bukan hanya pada saat proses penguburan, tapi ketika kita berziarah setelah itu pun kita disunnahkan, masyru' ataupun diperbolehkan, disunnahkan untuk membacakan sesuatu daripada Al-Quran. Hanya saja kata Imam Syafi'i, kalau dikhatamkan itu jauh lebih baik. Tapi karena kita tidak mungkin untuk mengkhatamkan itu, maka kita memilih ayat-ayat yang khusus yang memiliki keutamaan seperti Al-Fatihah, awal Baqarah dan akhir daripada surah Al-Baqarah. Qala wa akhbarani Abu Yahya An-Naqid, bercerita kepadaku Abu Yahya An-Naqid, qala sami'tu Hasan bin Jarwi ini ya, yaqulu marartu ala qabri ukhtin li, aku melewati kuburan saudariku, faqara'tu indaha tabarak, aku membaca surat Al-Tabarak. Tabarak itu maksudnya surah Al-Muluk
lama yuzkaru fiha faja'ani rajulun, maka datang kepadaku seorang laki-laki, faqala inni ra'aitu ukhtak fil manam, aku melihat saudaramu dalam mimpi, taqulu jazallahu Aba Ali khairan faqad intafa'tu bima qara'a. Jadi ternyata ada orang yang mengatakan kepada laki-laki ini bahwa saudarinya datang dalam mimpi bapak itu dan mengatakan semoga Allah membalas apa yang dibaca karena aku mendapatkan manfaat dari apa yang dia baca. Berarti bacaan Quran yang kita baca di tepi daripada kuburan orang yang kita tuju, maka itu akan bermanfaat untuk orang yang ada dalam kuburan itu. Nah, baik, kemudian ada Imam Buhuti. Ya, Imam Buhuti mengatakan wajibul iman bi azabil qabri, wajib beriman kepada azab kubur. Wa sunnah li zairi mayitin fi'lu, dan disunahkan untuk orang yang berziarah mayit melakukan ma yukhaffafu anhu walau bi ja'li jaridatin ratbatin fil qabri. Disunahkan bagi orang yang berziarah kubur melakukan apa yang dapat meringankan mayit di kuburannya, meskipun hanya menancapkan pelepah yang basah di kuburan, berdasarkan khabar, ya. Wa awsa bihi Buraidah zakarahul Bukhari walau bi zikrin wa qiraatin indahu. Ya, meskipun dengan berzikir membaca sesuatu selain Quran, berarti wa qiraatin indahu, dan membaca ayat-ayat Quran di sisi kubur. Ay al-qabri li khabaril jaridati li annahu iza rujiyat takhfif bi tasbihiha. Ini seperti tadi. Berdasarkan alasannya, jika tasbih jaridah saja itu bisa meringankan azab kubur, fal qiraatu aula, maka bacaan Quran tentu saja lebih ampuh untuk meringankan azab orang di dalam kubur. Wa an Ibni Amr, dan dari Ibnu Amr, Amr bin As mungkin ini maksudnya, annahu kana yustahabbu, bahwasanya disunnahkan, iza dufinal mayyitu, apabila dikuburkan mayit itu, an yaqra'a inda ra'sihi, bahwa ini Ibnu Umar, bahwa dibaca di sisi kepalanya Fatihatu suratul Baqarah wa khatimatiha. Tadi surat Al-Fatihatul Kitab, yang ini redaksinya bukan Fatihatul Kitab tapi Fatihatul suratul Baqarah, berarti Fatihah ataupun nanti awal surah Al-Baqarah dan penutup daripada surah Al-Baqarah. Ulama kontemporer Said Sabiq dalam fikih sunnah mengatakan ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi qiraatul Quran. Berbeda pendapat para ahli fikih dalam hukum membaca Quran indal qabri, di sisi kubur. Fazahaba ila istihbabiha asy-Syafi'i wa Muhammad bin Hasan, maka mengatakan itu sunnah Imam Syafi'i dan Muhammad bin Hasan, li tahsili lil maiti barakatul mujawarah. Wa wafaqahu ma al-qadi'iyat, qadi'iyat mesepakati itu. Wal Qarafi dari mazhab Maliki, dan juga wayara Ahmad, berpendapat Imam Ahmad, annahu la ba'sa biha. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan bahwa ini disunnahkan. Wa qaraha Malik, meskipun Imam Malik mengatakan ini makruh, begitu juga Abu Hanifah. Tapi Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan itu masyru', ya, mustahab. Tapi Imam Maliknya sendiri mengatakan itu makruh. Begitu juga Imam Abu Hanifah, li annaha lam tarid biha sunnah, karena tidak didapati itu di dalam sunnah. Tapi ulama-ulama Imam Syafi'i tadi mengambil dalil berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Hasan, hukumnya dianjurkan, mustahab, karena berkah dekatnya membaca Al-Quran dengan kubur. Ini pendapat, ini perkataan Muhammad. Pendapat ini disetujui oleh Qadhi Iyad dan Al-Qurafi dari kalangan Malik untuk terjemahan tadi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal boleh. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi mengatakan makruh karena tidak terdapat dalam sunnah. Di dalam kitab Tahqiq Al-Amal saya baca, ini memang ada bab khusus, al-qira'atu indal qabri laysat bid'atan. Membaca di sisi kubur itu tidak bid'ah. Dan isinya sama seperti yang sudah dicantumkan Ustaz Somad,
tentang hadis Ibnu Umar dan juga kisah tentang Ahmad bin Hanbal yang menarik kembali ucapannya yang awalnya tadi mengatakan tidak boleh, tapi akhirnya dia mengatakan boleh. Baik. Dan kalau kita lihat ada juga fatwa dari, saya kutip dari Fatawa Asriyah Al-Kalimu At-Tayyib, Fatawa Asriyah Ali Jum'ah, ya, Syekh Ali Jum'ah, di jilid yang kedua. Di sini juga beliau ditanya, ma hukmu qiraatil Qur'anil Karim 'alal qabri asna'ad dafni wa ba'dah? Apa hukum membaca Quran di atas kubur ketika dikuburkan dan setelah dikuburkan? Wa hukmu talqinil maiti aidan, dan apa hukum mentalkinkan mayit? Haitsu inna hunaka man ya'taridu 'ala zalika bikaunihi bid'atan. Ada juga yang menentang itu karena menganggapnya itu sebuah bid'ah. Lam ya'ti biha Qur'an wala sunnah wala khabar yuttaba. Tidak ada di situ dalilnya Quran, sunnah dan khabar yang dapat diikuti. Wa bi anal Quran lam yanzilihillahu ta'ala li qiraatihi 'alal maqabir, dengan alasan Quran itu tidak diturunkan untuk dibaca di atas kubur. Fama hukmu syar'i fi zalika? Apa hukum syariat di dalam ini? Dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah, al-amru asy-syar'iyyu bi qira'atil Qur'anil Karim ala jihatil itlaq. Baca Quran itu secara mutlak itu diperbolehkan. Wa minal muqarrar anal amral mutlaq yaqtadi umumul amkinah wal azminah wal ashkhas wal ahwal. Jadi alasannya sederhana. Kalau memang itu umum, maka secara umum dia bisa dibaca di tempat mana saja, kapan saja, siapa saja, pada kondisi apa saja. Karena memang membaca Quran itu secara umum diperbolehkan, maka jangan ditaksis-taksis, begitulah ya bahasa kitanya. Fala yajuzu taqyidu hadzal itlaq illa bidalil. Ini dia. Maka tidak boleh ditakyid. Karena dia lafaznya kebolehan itu bersifat umum, maka tidak boleh ditakyid kecuali ada dalil yang mentakyid. Nah, begitu ya. Takyid ini kita kan sudah belajar takyid ada. Wa illa kana zalika ibtida'an. Kalau seandainya kita mentakyid tanpa ada dalil, maka itu justru ibtida'an fiddin. Nah, justru itu yang disebut dengan perbuatan mengada-ngada dalam agama, bi taqyiqi ma wassa'ahu Allah taala wa rasuluh, dengan mempersempit apa yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah meluaskan bahwa Quran itu silakan dibaca di mana saja, waktunya kapan saja. Justru ada pula orang yang mempersempit ruang untuk membaca itu. Wa ala zalika, kata Syekh Ali Jum'ah, maka berdasarkan itu fa qiraatul Qur'anil Karim indal qabri halatad dafni wa ba'dahu masyru'atan ibtida'an bi umumin nusus ad-dalati ala masyru'iyati qiraatul Qur'anil Karim. Maka berdasarkan itu membaca Quran di sisi kubur ketika dikuburkan, sedang penguburan, dan setelah itu, maksudnya setelah itu mungkin berziarah, setelah itu masyru', itu disyariatkan berdasarkan umumnya dalil-dalil tentang disyariatkannya membaca Quran Karim. Jadi membaca Quran itu dalilnya umum, boleh dibaca oleh siapa saja, boleh dibaca di kapan saja. Maka itu landasan pertama kita. Maka di kuburan pun tidak ada yang mempersempit untuk membaca Quran di kuburan. Artinya dalil yang khusus melarang membaca Quran di sisi kubur itu tidak ada. Maka orang yang melarang itu dikategorikan sebagai orang yang mempersempit apa yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bil idhafati ila annahu qad wuridat ahadits anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa asarun katsiratun anis salaf fi salat fi khususi zalika, zakaraha al-imam Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali fi juz'in al-qira'ati al-qubur min kitab al-Jami' wa misluhu al-Hafiz Syamsuddin. Ini dia ini mengutip daripada referensi-referensi dari perkalangan ulama. Jadi ada beberapa dalil yang dipakai oleh ulama dalam hal ini, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama, hadis yang sharih tentang hal ini, ma rawahu Abdurrahman bin Ala al-Lajlaj, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh kisah tentang Abdurrahman bin Ala al-Lajlaj dari ayahnya. Ia berkata, qala li abi al-Lajlaju Abu Khalid,
ayahku Lajlaj Abu Khalid mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, iza ana mittu fa'alhitni, kalau aku mati masukkan aku di lubang lahat. Fa iza wada'tani fi lahdi, ketika kamu meletakkan aku pada lahatku, faqul, maka bacalah bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini kan bacaan yang kita baca ketika membawa jenazah masuk ke dalam lahat. Summa sunna alayya turab sunnan aidhahu wad'an sahlan, kemudian letakkanlah tanah itu pelan-pelan kepadaku. Artinya di jenazah tadi ditimpalah pakai tanah pelan-pelan. Summa qra' inda ra'si bi Fatihati Al-Baqarah wa khatimatiha. Nah, bacalah di bagian kepalaku nanti Fatihah Al-Baqarah, pembuka surah Al-Baqarah dan penutup surah Al-Baqarah. Di hadis Ibnu Umar, di bagian kepala Al-Fatihah, di bagian kaki akhir surah Al-Baqarah. Yang ini tadi riwayatnya di bagian kepala saja dibaca awal Baqarah dan akhir daripada surah Al-Baqarah. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu zalik, karena aku mendengar Rasulullah mengatakan itu. Ini dalil yang dipakai oleh ulama di dalam hal ini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah mengatakan, ini hadis yang tadi, iza mata ahadukum fala tahbasuh, kalau ada yang mati di antara kalian jangan ditahan jenazahnya, wa asri'u bihi ila qabrihi, cepat-cepat laksanakan ke kuburannya, wal yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil kitab, baca di bagian kepalanya. Ini beda ya, di surah Al-Fatihah, wa inda rijlaihi, di bagian kakinya, khatimati suratul Baqarah, penutup daripada surat Al-Baqarah. Di hadis yang lain, ini selain daripada Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah, boleh enggak kita baca yang lain, begitu ya? Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, Nabi SAW mengatakan, man marra alal maqabir, barang siapa yang lewat ke kuburan, wa qara'a, dan membaca qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas 11 marratan, sebanyak 11 kali. Jadi kita disunahkan berziarah kubur, datang lalu membacakan surat Al-Ikhlas 11 kali. Summa wahaba ajrahu ilal amwat, kemudian menghadiahkan pahalanya untuk orang yang mati. U'tiya minal ajri bi'adadil amwat, maka dia mendapatkan pahala berdasarkan jumlah orang-orang yang mati di situ. Nah, berarti ini juga dijadikan dalil bahwa di kuburan juga selain Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah, surat lain juga bisa dibaca. Buktinya ada hadis lain bahwa dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali ya. Wa minha, di hadis yang lain, Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man dakhalal maqabir, barang siapa yang masuk ke pemakaman, summa qara'a Fatihatul kitab, kemudian membaca surah Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, lalu surat Al-Ikhlas, wa alhaakumut takasur, ini selain lagi alhaakumut takasur, summa qala Allahumma inni qad ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabir, penghadiahan apa? Pahala bacaan, minal mu'minin wal mu'min kanu syufa'a lahu ila Allah taala, maka itu akan menjadi syafaat untuknya nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang lain berkaitan dengan membaca ayat-ayat di dekat kuburan. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lain bisa kita lihat nanti di dalam kitab ini yang dicantumkan oleh Syekh Ali Jum'ah ya. Nanti kalau saya bacakan semuanya selesai nanti. Saya rasa itu untuk sebagai pengantar. Silakan para asatidz memperkaya diskusi ini dengan menampilkan referensi-referensi yang lain untuk memperkaya kita semuanya. Baik, silakan. Siapa duluan? Salah dulu, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tambahan sedikit dalam hadis sahih Imam Muslim. Dalam hadis sahih Imam Muslim itu ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan sauda kanat takummul masjid aw syabban. Ada seorang yang biasa mengurus masjid, marbot mungkin bahasa kita. Dan marbot itu suatu hari meninggal. Ketika meninggal, Rasul tidak tahu dia meninggal. Maka ketika Rasul datang ke masjid, tidak bertemu dengan orang yang biasa mengurus masjid. Maka Rasul tanya, mana dia? Mana orang tadi?
Kata yang lain, dia sudah meninggal Rasul, sudah wafat Rasul. Rasul menjawab, afala kuntum adantumuni, kenapa tak kalian kasih tahu saya? Maknanya kalau ada yang meninggal, meskipun dia tukang marbot masjid, kasih tahu saya agar saya bisa ikut sholatkan dia, agar saya bisa mengurus fardu kifayah dia. Lalu mereka tak beritahu, maka terdiam semua mereka. Apa kata Rasul kepada mereka? Dulluni ala qabri, atau ala qabriha, karena ada riwayat mengatakan dia laki-laki, ada yang perempuan. Tunjukkan saya di mana kubur orang ini. Kayak nyanyi Asep Irama kan? Tunjukkan saya di mana kuburnya. Maka tunjukkan itu. Ditunjukkan kuburnya, sehingga sahabat ketika menunjukkan kuburan, Rasul datang. Di kuburan itu apa kata Rasul? Fasalla alaiha. Rasul salat di atas kubur mayit tadi, menyolatkan yang sudah dikubur tadi. Kemudian Rasul komentar, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Kubur ini gelap, penghuni kubur ini merasakan kegelapan. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Dan kuburan ini menjadi terang setelah aku sholat terhadap mereka. Maknanya kuburan orang yang dituju Nabi dan beberapa kuburan di sekitar itu tadinya gelap menjadi terang karena Nabi sholat terhadap mereka. Pertanyaannya yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa dalam sholat ada bacaan Al-Quran, dalam sholat ada zikir, dalam sholat ada doa. Kalau seandainya sholat itu di dalamnya ada doa, ada Al-Quran, ada zikir, berarti sebagian dari perbuatan yang tadi kita perbincangkan ada dalam solat. Jika perbuatan solat diterima, maka perbuatan yang sebagiannya ada dalam solat juga diterima. Itu yang menjadi dalil para ulama dalam memahami hadis ini. Sehingga kesimpulannya, ketika solat kita bermanfaat bagi mayit, sebagian perbuatan yang menjadi bagian dari perbuatan solat juga bermanfaat bagi mayit. Oleh karena itu Nabi SAW ajarkan kita, kalau mayit meninggal, solatkan mereka. Maka kita solatkan mayit sebelum dikuburkan. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, sudah mungkin sering kita ulang tentang kisah Nabi menanam pokok atau pelepah kurma ketika lewat di dua kuburan. Ini hadis ini populer, hadis Bukhari dan Muslim juga, hadis sahih keduanya. Dari riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala innahuma la yu'adzaban. Ada dua kubur yang sedang diazab penghuninya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka berdua diazab bukan karena dosa besar. Thumma qala bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bawlihi. Dua orang ini dosanya, satu karena biasa ghibah, yang kedua kalau buang air kecil tidak bisa menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari percikan kencing dia. Kemudian thumma akhadha 'udan rutaban fakasarahu bitnataini. Diambil pelepah kurma yang masih basah lalu dibelah dua. Setelah dibelah dua, thumma gharaza kulla wahidin minhuma 'ala qabrin. Keduanya tadi setelah dipisah ditaruh di masing-masing kuburan. Tsumma qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan orang yang sedang diazab keduanya tadi diringankan azabnya selama pelepahnya belum kering. Maknanya pelepahnya akan terus berzikir. Zikirnya bermanfaat untuk yang di kuburan dan meringankan azab orang yang di kuburan tadi. Apa yang menjadi dalil para ulama di sini? Kata Imam Al-Khattabi, فيه دليل على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور لأنه إذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن العظيم أكبر رجاء وبركة. Kalau seandainya karena tasbih pelepah kurma orang bisa diringankan azab, maka membaca Al-Quran justru lebih bisa diharapkan dan lebih berkah bagi orang dalam kubur karena keberkahan Al-Quran dan syafaat terhadap orang yang dikubur dari Al-Quran.
Maka kemudian Imam Ibnul Mulqin dalam kitab Syarh Umdatul Ahkam mengatakan istahabbal ulama kama naqalahu an-Nawawi wa ghairuhu anhum qira'atul Qur'an 'inda al-qabri li hadzal hadis. Para ulama menyatakan mustahab baca Al-Qur'an di kuburan berdasarkan hadis yang ini. Hadis tentang Nabi menanam pokok pelepah kurma tadi. Li'annahu idza rujiyat takhfifu bi tasbihil jarid fal Qur'anu aula. Karena kalau dengan pelepah kurma sangat bisa diharapkan bisa meringankan azab, bisa menjadi sebab orang dikubur tertolong, maka Al-Qur'an aula, lebih patut bisa menolong dibanding pelepah kurma tadi. Nah, kemudian ada satu lagi tambahan. Para ulama 4 mazhab di dalam masalah ini, Syekh Said Mamduh mengutip dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah mazhab Hanafi, yustahabbu idza dufinal mayyitu ay yajlisu sa'atan indal qabri ba'dal faragh biqadri ma yanharu jazuran wa yuqassamu lahmuha yatluna wa yad'una lil mayyit. Nah, kemudian menyebutkan qiraatul Quran inda Muhammad rahimahullahu taala la tukrah wa masyayikhuna rahimahullahu taala akhadhu biqaulih, bahwa dalam mazhab Hanafi dikatakan kalau sudah dikuburkan mayit selesai, dah ditutup, dah beres, duduklah agak 1 jam atau sebentar. Tujuannya apa? Sekira kalau disembelih binatang kurban lalu dibagikan dagingnya, sekira waktu itu duduk. Kemudian di sana ngapain? Bacalah Al-Quran dan berdoalah untuk mayit. Menurut Imam Muhammad bin Hasan, membaca Al-Quran tidak makruh di situ. Artinya boleh. Dan para masyayikh dalam mazhab Hanafi mengatakan akhadhu biqaulih, mengambil fatwa Imam Muhammad bin Hasan yang mengatakan boleh membaca Al-Quran di kubur. Ini fatwa mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki, dalam kitab An-Nawazil As-Sughra dikatakan bahwa wa ammal qira'atu 'alal qabri fa Nasr ibn Rushdi fil ajwibah wa Ibn al-Arabi fi ahkamil Qur'anillah wal Qurtubi fi tadhkirah ala annahu yantafi'u bihi bil qira'ah, bahwa mayit mendapat manfaat dari qiraah kita sawa'an qara'a fil qabri aw qara'a fil bait, dibaca di rumah atau di kubur sama, mayit dapat manfaat menurut mazhab Malikiyah. Kemudian ada lagi dalam kitab Ibnu Habib mengatakan, dalam kitab Risalah Ibnu Habib mengatakan yustahabbu qira'atu Yasin wa zahiru kalami ghairihima annahu istuhibbal qira'ah mutlaqa. Dalam sebagian kitab, dalam kitab Hasya Ad-Dusuki dikatakan bahwa Ibnu Habib mengatakan istihbab membaca surat Yasin. Dalam sebagian yang lain mengatakan bahwa semua surat sama, mutlak, tidak hanya Yasin. Kemudian Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan qala Malik ma 'alimtu ahadan yaf'alu dzalik fa 'alima anna as-sahabah wat tabi'in ma kanu yaf'aluna. Nah, ini ada penjelasan Imam Ibn Taimiyah, para sahabat tidak mengamalkan, para tabi'in tak mengamalkan. Lalu dikomentari la yalzamu min 'adami ilmi Imam Malik rahimahullah taala nafyul fi'li 'anis sahabah wat tabi'in jami'an. Kata Syekh Mamduh, kalau Imam Malik mengatakan ma'alimtu ahadan, saya tidak tahu ada sahabat atau tabi'in melakukan. Syekh Said Mamduh mengatakan bahwa kalau tidak tahu sahabat atau tabi'in melakukan bukan berarti amalnya tak ada. Sama dengan kita sekarang ditanya Telkomsel kemarin terbakar atau tidak, sebagian kita mungkin tahu, sebagian tidak. Bagi yang tidak tahu mengatakan tak ada terbakar. Yang tidak tahu ini tak bisa jadikan hujjah. Nah. Kemudian wa tahammas Ibnu Taimiyah li ra'yihi yaj'aluhu yastantiju min an-nass ma la yahtamiluh la siyama ma'a wujudin nusus allati tukhalifu ma ra'ahu Ibnu Taimiyah. Jadi kalau kita tengok pendapat Imam Ibnu Taimiyah cuma bersandar pada Imam Malik yang tidak tahu. Sementara nas yang lain justru menunjukkan semua ulama yang kita ambil 4 mazhab membolehkan, bahkan mengatakan mustahab. Mazhab Syafi'i yang ketiga, Imam Nawawi kita Al-Majmu' mengatakan wa yustahabbu liz-za'iri ay yusallima 'alal maqabir. Orang yang berkunjung ke kuburan disunnahkan untuk apa? Bersalam kepada yang di kuburan.
wa yad'u liman yazuruh, dan berdoa terhadap orang yang dikunjunginya, wa li jami'i ahli al-maqbarah, dan untuk semua orang yang ada di kuburan. Wal afdalu ay yakuna as-salam wad du'a bima yathbutu fil hadis, dan sebaiknya salam dan doa itu seperti yang diajarkan dalam hadis yang diajarkan pada Sayyidah Aisyah. Wa yustahabbu ay yaqra'a minal Qur'an ma tayassar wa yad'u lahum aqibaha. Kalau bisa membaca Al-Quran itu lebih dianjurkan lagi, dan di ujungnya berdoa untuk orang yang di kuburan. Nassa alaihi Syafi'i wattafaqa alaihi al-ashab. Ini pernyataan ini dinyatakan langsung Imam Syafi'i di dalam kitab beliau, dan para ulama ashabul wujuh di dalam mazhab Syafi'i menyepakati ini. Artinya kalau ada orang mengklaim Imam Syafi'i mengatakan tak sampai amalan orang baca Quran kepada mayit, tertolak dengan pernyataan Imam Nawawi. Kita perlu tahu bahwa Imam Nawawi ini bersama Imam Rafi'i itu fatwa beliau, tarjih beliau itu mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Artinya ulama mazhab Syafi'i ini banyak sekali, kitab dalam mazhab Syafi'i banyak sekali. Di antara yang banyak tadi yang menjadi representasi mazhab Syafi'i adalah apabila Imam Nawawi dan Imam Rafi'i bersepakat terhadap satu qaul, pendapat mereka lah yang disebut dengan pendapat mazhab. Kalau terjadi perbedaan pendapat Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka yang dirujuk Imam Nawawi. Oleh karena itu, kalau ada yang mendakwa Imam Syafi'i mengatakan tak sampai, ini dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Kemudian dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj ini Imam Ramli. Ustaz sebelumnya Nihayatul Muhtaj Imam Ramli ya. Mughni Imam Khatib Syarbaini, Tuhfah Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ramli, wa sunna ayyaqra'a indahu ya'ni al-qabr ma tayassar. Disunnahkan ketika kita berada di kuburan membaca ma tayassar minal Quran. Wa yaqra' wa yad'u 'aqiba qira'ati. Dia baca Quran, setelah baca Quran dia berdoa untuk siapa? Orang di kuburan. Wa du'a'u yanfa'ul mayit, dan doa itu bermanfaat bagi mayit. Wa huwa 'aqibal qira'ah aqrab lil ijabah, dan berdoa setelah baca Al-Quran itu lebih diharapkan dikabulkan doa dibanding tanpa membaca Al-Quran kemudian kita berdoa. Kemudian dalam kitab Hawasyit Tuhfah, Hasyiyah Tuhfah Al-Muhtaj, al-ijaratu lil qira'ah 'ala al-qabr ma'lumah aw qadran ma'luman jaizah lil intifa'i bir rahmah haitsu yuqra'ul Qur'an wa yakunu al-mayyitu kal hayyil hadir. Kalau ada kita menyewa orang supaya bacakan Quran di kuburan, ini adalah ijarah maklum, artinya upah yang diperbolehkan menurut syariat dan bermanfaat mayit dengan rahmat bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang yang di sekitar kuburan tadi. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah kita setelah mustaqim mengatakan wala yuhfazu 'an Syafi'i nafsihi fi hadhihi al-mas'alah ya'ni al-qira'ah min al-qubur kalamun wa dhalika li'anna dhalika kana 'indahu bid'ah. Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ini bid'ah. Imam Syafi'i, kalau ada orang mengatakan baca Quran di kuburan itu inilah pernyataan bid'ah, kata Imam Ibnu Taimiyah, ini disebutkan pada Imam Syafi'i. Apa kata Syekh Mamduh menjawab, akhta Ibnu Taimiyah adalah Imam Syafi'i. Imam Ibnu Taimiyah salah dalam memahami Imam Syafi'i. Artinya Imam Ibnu Taimiyah menyatakan Imam Syafi'i menuduh bid'ah membaca Quran di kuburan. Syekh Said Mamduh menjawab, akhta Ibnu Taimiyah adalah Imam Syafi'i. Imam Ibnu Taimiyah salah dalam memahami Imam Syafi'i. Fanafat thabita anhu wa qawwalahu ma lam yaqulhu. Ini justru pedas ini. Beliau menafikan sebuah fatwa, sebuah ijtihad yang justru Imam Syafi'i mengatakan sampai. Imam Syafi'i mengatakan masyru'. Imam Ibnu Taimiyah mengambil pernyataan yang menurutnya benar ternyata menyalahi pernyataan Imam Syafi'i. Dan Ibnu Taimiyah dianggap qawwalahu ma lam yaqulhu. Ini mengada-ada saja. Perkataan yang tidak dikatakan oleh Syafi'i ternyata dituduhkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian dianalisa oleh beliau. Amma an-nassul Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu faqad akhadha al-Khallal fi juz' al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Pernyataan Imam Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i yang dianggap oleh Imam Ibnu Taimiyah mengatakan Imam Syafi'i menuduh bid'ah. Akhbarani Rawh bin al-Farad qala sami'tu al-Hasan bin Sabbah az-Za'farani yaqul sa'altu asy-Syafi'iyya 'an al-qira'ati 'inda al-qubur faqala la ba'sa bih. Seorang murid Imam Syafi'i, Imam Za'farani, ini seorang periwayat Imam Syafi'i di Baghdad, bertanya, Imam, bagaimana menurut engkau baca Quran di kuburan?
Beliau menjawab, la ba'sa bih, tidak apa-apa, bacalah. Wa sarraha bi nass Syafi'i jama'atu min a'yan Syafi'iyah. Para ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i justru mengatakan boleh untuk melakukan itu. Siapa di antara ulama yang terkenal mazhab Syafi'i itu? Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dan kitab Al-Fatawa. Jadi imam-imam utama dalam mazhab Syafi'i justru mengatakan boleh, dan ini berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i yang juga menyatakan la ba'sa bih, boleh. Jadi pernyataan yang benar dari Imam Syafi'i tentang sampainya bacaan Al-Quran kepada mayit adalah boleh, dan para imam dalam mazhab Syafi'i yang dianggap sebagai representasi mazhab Syafi'i menyatakan boleh. Terakhir mazhab Hambali. Di dalam kitab mazhab Hambali dikatakan rata-rata bijawazil qira'ah al-qabri, boleh membaca Al-Quran di kuburan. Misalnya dalam kitab Al-Insaf Imam Al-Mardawi, wala tukrahul qira'atu 'alal qabri fi asahhir riwayataini. Dalam dua riwayat Imam Ahmad yang paling sahih mengatakan tidak makruh baca Al-Quran di kuburan. Kemudian dalam kitab kitab Al-Mubdi' Syarah Al-Muqni' di Ibrahim bin Muflih, wala tukrahul qira'ah 'alal qabri wa fil maqbarah fi asahhir riwayataini hadza al-madhhab. Tidak makruh baca Quran atau di pekuburan dalam di antara dua riwayat yang paling sahih. Artinya ada dua riwayat, satu membolehkan, satu tidak membolehkan. Yang membolehkan justru yang paling kuat. Dan inilah al-madhhab menurut Imam Ibnu Muflih. Ibnu Muflih di dalam mazhab Hambali. Terakhir sekali, Imam Zahabi. Imam Zahabi ini murid Imam Ibnu Taimiyah. Ya, Imam Zahabi. Beliau bercerita apa? Kata beliau, ketika menceritakan Imam Abu Ja'far Al-Hashimi Al-Hambali, Syekhul Hanabilah Al-Mutawaffa sanah 470, seorang syekh mazhab Hambali, wafat tahun 470 Hijriah. Wa dufina ila janibi qabr Imam Ahmad, dikuburkan di samping pemakaman Imam Ahmad. Walaziman nas qabrahu muddah, orang-orang mendatangi kubur beliau tak putus, datang terus. Hatta qila khutima ala qabri 10,000 khatamah. Sehingga kalau dihitung orang baca Quran di kuburan Imam Abu Ja'far tadi, lebih kurang 10.000 kali Al-Quran khatam dibacakan di kuburan tadi. Ini mazhab Hambali, mazhab Imam Ibn Taimiyah juga. Kemudian ada satu lagi riwayat dalam kitab As-Siyar wa Tadhkiratul Huffaz wa Tabaqatul Syafi'iyah inna dzikri wafatil Khatib Al-Baghdadi. Imam Khatib Al-Baghdadi meninggal. Lalu ketika wafat beliau, wa khutima 'inda qabrihi 'iddata khatamat. Orang membaca Al-Quran di kuburan beliau dengan khatam yang sangat banyak sekali. Kemudian dalam kitab Tarikhul Islam, Imam As-Silafi dzakara lil Mu'taman As-Saji fi tsani jum'ati min wafati Abi Mansur Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Khayyat. Al-yawm khutimu ala qabrihi 221 khatamah. Ada seorang imam namanya Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Khayyat. Beliau meninggal. Imam Abu Mansur Muhammad bin Ahmad bin Ali Al-Khayyat. Ketika Jumat kedua dari kuburan beliau sudah dikuburkan Jumat kedua, itu diinformasikan sudah 221 kali Al-Quran ditamatkan di kuburan beliau. Jadi sejak dahulu sudah biasa kuburan itu didatangi oleh para penziarah, lalu mereka baca Al-Quran bersambungan, bahkan orang berjamaah, bergantian. Sebagian kita kan menemukan itu di Riau atau luar Riau, itu sudah biasa. Bahkan sampai puluhan ribu kali Al-Quran dikhatamkan. Tidak sekedar Yasin, tidak sekedar Al-Baqarah, tidak sekedar Qul huwallahu ahad, ayat kursi dan ayat-ayat pendek yang lain. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada fatwa lama dari penerbit Firma Islamiyah Medan 1389 sampai 1969, terlalu lama.
masih dengan cetakan lama ketika membahas tentang orang yang mati mendapatkan manfaat dari pahala bacaan Al-Quran dan zikir yang dibacakan baginya. Jadi benar kata Ustaz Al-Nab tadi bahwa memang ada sebahagian orang yang mengatakan bahwa bacaan-bacaan itu menurut Imam Syafi'i sendiri tidak sampai. Imam Asyuyuti menyampaikannya di sini. Waqtalafa fi usuli sawabil qiraah lil mayyit fa jumhurus salaf wal a'immatis salasah 'ala al-usul wa khalafa fi zalika Imamun Asy-Syafi'i mustadillan biqaulihi ta'ala wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Ini diceritakan juga di sini, cuman oleh Al-Hafiz Jalaluddin Asyuyuti menerangkan lagi dalam kitab As-Sudur di sini. Saya tak tahu kitab. Ada yang pernah nampak kitabnya As-Sudur? Ada. Wastadallu 'ala al-usul bil qiyas 'ala ma taqaddama min ad-du'a was-shadaqah was-shaum wal-hajj wal-mu'tik fa innahu la farqa fi taqallubi thawab baina ay yakuna min hajjin aw shadaqatin aw waqafin aw du'ain aw qira'atin. Kata beliau di sini, saya baca saja artinya, dan mereka telah mengemukakan dalil menyatakan sampai dengan mengkiaskan kepada doa, sedekah, puasa, haji, dan memerdekakan budak yang telah lalu mataqaddam, karena tidak ada perbedaan pada pemindahan pahala antara haji atau sedekah atau wakaf atau doa dan bacaan. Itu ada dalam kitab As-Sudur. Satu lagi oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam kitab Ar-Ruh 130, wa ayyu farqin baina usulis sawabis sawm allazi huwa mujarradun niyah wa imsakun baina usulis sawab wal qiraati wa zikir. Apa bedanya antara bacaan sampainya pahala puasa hanya dengan niat dan imsak saja dengan sampainya pahala membaca Quran dan zikir. Dan hadis-hadis tadi yang dibacakan oleh Ustadz Hanafi juga di dalam kitab ini juga dimuat tentang Qul huwallah 11 kali, tentang membaca Qul huwallah dan Al-Hakumut Takasur, lalu didoakan. Ini juga dibahas di dalam buku ini, fatwa ini. Kira-kira itu saja isi yang ada dalam kitab ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya doktor. Masyaallah. Tahniah ya doktor. Ada sedikit tambahan sebelum kita tutup. Dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah itu justru nukilkan begini, wa ajma'u ala anna al-istighfar, ijma' para ulama bahwa istighfar, wa doa dan doa, was sadaqah dan sedekah, wal hajjah dan haji, wal iqqa memerdekakan budak, tanfa'ul mayyit wa yasilu ilaihi thawabuh, itu bermanfaat bagi mayit dan sampai pahala pada mayit. Wa qiraatul Qur'an indal qabri mustahabbah, dan membaca Al-Qur'an di kuburan mustahabbah. Ini ijma' di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Ini kitab ini satu di antara kitab Muqaranah. Kemudian ada lagi yang kemudian kita mendengar mungkin bahwa baca Quran kemudian istilahnya mungkin tahlilan kita yasinan itu dianggap bid'ah. Nah, ini perlu kita jawab bahwa kalau misalnya tak ditemukan di zaman Rasul orang melakukan seperti yang kita lakukan, ini berarti orang ini menghendaki setiap perbuatan kita mesti dijelaskan oleh hadis. Kalau mesti dijelaskan oleh hadis, maka akan banyak sekali perbuatan manusia ini dijelaskan oleh hadis. Tetapi yang perlu kita pahami, Al-Quran dan hadis redaksinya terbatas, tidak banyak. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis menjadi kaidah, dan kaidah itu bisa diturunkan untuk berbagai hukum dalam bentuk fatwa, bentuk ijtihad para ulama mujtahid. Maka seandainya kita memaksa setiap perbuatan harus ada ayat Al-Quran dan hadisnya, akan banyak sekali nanti para ulama menghafalnya, dan itu mungkin tak sanggup setiap orang untuk menguasai ilmu keseluruhan, atau bahkan mungkin akan memberatkan umat dalam memahami agama. Tapi itulah rahmat Allah, sebagian nas menjadi kaidah untuk yang banyak.
Kemudian ada lagi mungkin yang mengatakan bahwa andaikan dulu membaca Quran untuk perkara yang baik dan disyariatkan, pasti Rasul akan menyuruh untuk melakukannya. Bagaimana menjawabnya? Bahwa Rasul SAW tak semua yang beliau tak suruh berarti terlarang. Kenapa? Justru banyak perbuatan yang di zaman Rasul dia baik, tapi oleh Rasul tak dilakukan langsung. Itu. Artinya Rasul meninggalkan satu perbuatan yang dibolehkan oleh syariat, ini justru sebagai dalil dia boleh ditinggalkan. Dan ketika dikerjakan orang, dia juga dibolehkan. Kenapa? Karena tak ada larangan. Yang kita jangan lakukan itu yang dilarang. Yang haram bagi kita adalah melakukan yang dilarang, bukan melakukan yang tak diatur oleh syariat. Oleh karena itu pagi ini dia pakai celana pergi pengajian, pakai sarung, pakai jalabiah, tak ada aturan. Nah, sehingga kalau sempat yang tak pakai celana diusir di sini, berarti yang usir salah karena tak ada aturan. Nah, dia boleh karena aturan umum menutup aurat. Nah, begitu juga dalam masalah bacaan Quran ini, hadis-hadis yang menunjukkan, mengisyaratkan justru lebih banyak. Yang melarang justru cuma karena asumsi, tidak ditemukan, tidak diketahui Rasul, sahabat, tabi'in melakukan. Cuma itu saja. Oleh karena itu, jika ada yang mengatakan tidak ada asalnya ini bid'ah, mereka menafikan sebagian dalil dan mengambil sebagian dalil. Dan ini bahaya. Dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna. Kalian apakah mau beriman sebagian Al-Quran dan meninggalkan sebagian? Begitu juga hadis, ambil sebagian tinggal sebagian. Tidak begitu. Seorang mukmin dia ambil Al-Quran keseluruhan, dia ambil hadis keseluruhan. Sehingga tak dibenturkan, tak diambil sebagian dan ditinggal sebagian, apalagi diadu antara yang satu dengan yang lain. Kemudian ada tambah sikit lagi, mungkin begini. Dengan adanya bacaan Quran dengan tahlilan, nanti orang akan terbebani buat acara itu. Kalaupun akan terbebani, hukum paling jauh dari acara ini paling makruh saja, makruh tanzih, tidak kepada haram. Artinya masyarakat dengan pola pikir mereka menganggap ini wajib sehingga membebankan ahli waris, ini bisa jadi kepada makruh saja, tidak sampai kepada haram. Kenapa? Karena mereka membuat diri susah terhadap sesuatu yang tak mesti susah. Nah, ini kan bisa jalan keluar. Kalau ada masyarakat lain yang memudahkan, yang gotong royong, justru ini baik. Dan kalau ada orang dijamu makan, ini kita balik kepada adab Islam yang utama. Adab Islam utama apa? Bahwa kalau ada orang datang ke rumah kita tak dikenal saja kita jamu. Apalagi orang datang ke rumah untuk beramal soleh. Dan amal soleh bermanfaat bagi keluarga kita. Lebih patut untuk dijamu dibanding orang yang datang mungkin tak kenal kita. Kadang-kadang ada orang dia entah dari mana, sesat jalan bertanya, kita suruh masuk dulu, minumlah dulu di rumah. Tak kenal, kita suruh masuk. Ini orang datang ke rumah kita beramal soleh. Untuk siapa manfaatnya? Untuk keluarga kita. Untuk siapa rahmatnya? Orang yang ada di rumah itu dan orang yang sudah meninggal. Maka lebih patut mereka dihormati dengan dijamu ketika datang ke rumah kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nambah sedikit saja, nambah. Kalaulah Imam Nawawi sudah membolehkan, Imam Rafi'i sudah membolehkan, Imam Romli sudah membolehkan, dan Imam Za'farani juga sudah mengatakan boleh, lantas kita ini sebetulnya siapa gitu kan? Kalau kita melarang hal-hal yang sedemikian rupa. Jangankan Al-Quran menyebut ya, uzkuru mahasina mautakum, menyebut-nyebut kebaikan saja terhadap orang yang sudah mati itu bermanfaat buat si mayat. Apalagi kalau kita membacakan Al-Quran. Nah, ini saya melihat di dalam kitab ini justru tidak hanya Al-Quran ya, yang dibacakan, justru mereka membuat syair-syair, mereka membuat qasidah-qasidah, atau mereka membuat burda-burda. Jadi burda-burda ini adalah kumpulan baik itu pujian atau sanjungan yang menyebutkan kebaikannya, atau sajak-sajak atau puisi dan lain sebagainya. Nah, ini juga disebut dan ini dinukil oleh Imam Al-Hafiz As-Sayuti. Siapa yang membuat syair-syair, yang membaca burda? Ada Syekh Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Ini yang menukilnya saja Imam Syuti. Yang dibaca itu adalah burda-burda. Di sini ada ditulis di sini apa syair-syair yang dibacakan ketika mereka berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Raudhah mereka membacakan ini.
Kemudian ada juga Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Nah, ini Ustaz Asbullah kenal nih, ya kan? Juga membacakan qasidah-qasidah juga, bait-bait syair. Artinya apa? Bermanfaat. Kemudian ada juga Syekh Ar-Razi, ya, Sahibut Tafsir, Imam Razi. Juga beliau juga membacakan qasidah-qasidahnya. Artinya ini apa? Banyak sekali cara kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, apalagi Al-Quran. Makanya ketika orang mau nikah saja, ketika dia tidak memiliki mahar, ya maharnya cukup dengan Al-Quran. Bahkan di dalam hadis itu disebut sodakoh, ya kan? Apa sodakohnya? Apa? Al-Quran. Yanfa' apa walala? Yanfa'. Bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Syafi'un li ashabi, enggak? Syafi' akan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un li ashabi. Baca Quran, dia itu akan memberikan syafaat untuk orang-orang, memberikan syafaat untuk keluarga-keluarganya. Tadi Ustaz Al-Nur bilang ada yang baca sampai berapa Ustaz? Sampai ribuan kali hatam, ya, baca Quran sampai 21 hatam. Saya dulu tuh penasaran, saya tanya sama Syekh, gimana caranya bisa dalam sehari itu tuh kok bisa hatam sampai 100 kali, 10 kali? Lah saya ini mau khatam sekali aja satu hari itu susah minta ampun, ya kan? Kemudian kata saya itu, kamu udah hafal Quran belum? Belum saya, ya kan? Nah, makanya hafal Quran dulu, nanti kamu akan tahu. Begini sajalah katanya, kamu hafal Al-Fatihah, hafal, ya kan? Hafal Al-Fatihah, hafal, ambil Quran. Jadi mereka itu cara membaca itu kayak di scan gitu. Antum kalau nggak hafal kan lama tuh bacanya tuh, saya kulus sufaha'u minan, kapan selesainya? Tapi kalau antum sudah hafal itu, dia baca Quran kayak scan gitu. Al-Fatihah misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, dah selesai, beberapa detik saja dah selesai Al-Fatihah. Nah, jadi itu hanya untuk sekedar tambahan saja. Jadi antum bisa membacakan Al-Quran sebanyak-banyaknya untuk mayat kalau antum sudah hafal. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kita bisa mengirim pahala sebanyak-banyaknya untuk mayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah tuh sudah melimpah-limpah, tidak ada lagi. Tapi saya dari rumah dengan niat belajar di sini. Apa yang dijelaskan oleh antum-antum tadi semua itu luar biasa, ya. Saya hanya sekedar menjemput berkah, mengambil ilmu di sini. Jadi yang pertama, kalau mengambil ilmu berarti saya tak punya ilmu. Kalau saya mengungut berkah, bisa jadi ada tahu sedikit-sedikit. Di antara yang sedikit itu ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, berfa'ul lil mayyit ba'da mautihi darajah, diangkat derajat seorang mayat itu setelah matinya. Fayuqalu lahu, fayaqulu, maka dia berkata heran setelah orang-orang mendoakannya, mengistighfarkannya, ayyu syai'in hadhi, kenapa ini kok tiba-tiba nasib saya berubah? Dijawab oleh malaikat, fayuqal, maka dikatakan kepadanya, waladuka istighfarulak, anakmu memohonkan keampunan untukmu. Hadis 2758 Abu Dawud disebutkan, istighfaru li akhik, beristighfarlah kamu untuk saudara-saudaramu. Saudara itu bisa jadi karena pertalian darah maupun karena pertalian keimanan. Istighfaru li akhikum wasalu lahu tasbih. Dan
memohon keampunanlah untuk saudaramu serta mintakanlah kekokohan padanya sebab dia saat ini fa innal an yus'al, dia sekarang ditanya. Hadis-hadis 7 langkah kaki dari kubur pelayat itu benar. Ketika saya menulis tentang tafsir surah Ibrahim ayat 24-27, kita preteli terus sampai masalah zikir-zikir setelah sholat, akhirnya ketemu bahwa setiap orang datang mayat, kepada mayat malaikat datang, ditanya kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Kalau yang bagus menjawab Allahu Rabbi. Ditanya lagi, siapa, apa kitabmu, ma kitab, apa kitabmu? Al-Quran. Ditanya lagi, ma amal, apa amalmu? Barulah kemudian hadis, awwalu ma yuhasabu alaihi al-amdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat sairus fa in saluhat saluhat sairu fa in saluhat fa in saluhat saluhat sairu wa in fasadat fasada sairu. Jadi benar hadis itu, ditampakkanlah kepadanya neraka. Jadi ketika ditampakkan neraka, inilah tempatmu kalau kamu tadi salah jawab. Tapi karena kamu benar, ditampakkanlah surga, maka si mayat istirahat. Kalau ditanya nggak dapat, la adri, saya nggak tahu, maka ditampakkanlah surga. Inilah tempatmu tadi kalau kamu bisa jawab. Tapi kemudian ditukar dengan neraka, lalu dipukullah mayat itu dengan martil yang besar sehingga terkuburlah ruhnya, terjunam ke bawah sejauh-jauhnya, lalu dikembalikan lagi, dipukul lagi, dikembalikan lagi. Ternyata dengan istighfarnya orang hidup kepada orang yang mati itu berubah nasibnya. Itu barangkali yang bisa saya komentari terkait dengan tentang samanya pahala istighfar, bacaan Quran, sedekah. Bahkan kita sering, ya antum-antum yang paling mahir menyampaikan ini kan, dari Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu anha. Ibuku wafat sedangkan aku tidak berada waktu itu di tempat. Jika aku bersedekah, apa bermanfaat? Qala na'am. Rasul menjawab, ya bermanfaat. Qal, dia berkata, fa inni ushiduka annaha tiyal mikhrafa sadaqatun anha alaiha. Ada anha, ada alaiha. Saksikanlah kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan atas nama dia. Itu kan sedekah. Berkembang kemudian di hari Jumat itu orang nitip 20.000, 30.000, 40.000. Lalu itu disebut sedekah itu dengan tahlil. Padahal tahlil ucapan la ilaha illallah. Nah, jadi ini juga perlu dikaji. Menurut saya, setelah saya tengok-tengok hakikatnya itu sama dengan yang tadi, orang minta dibacakan Quran dalam waktu sekian hari, itu diupahkan. Saya rasa itu hadiah, orang kebun aja dihadiahkan. Nah, inilah itu termasuk bab hadiah, memberikan ujrah yang baik. Itu tidak ada salahnya itu, tidak ada salahnya itu. Makanya kadang kita kalau nengok FB atau nengok YouTube itu kadang-kadang habiskan paket ya kadang-kadang, ya kan? Ya berdiskusi terbuka seperti ini, tidak usah bawa buku, tidak usah bawa laptop, diskusi betul, keluarkan dalil itu sebanyak-banyaknya. Ini nggak usah bantah-bantah kan? Kalau bantah-bantah itu
Alhamdulillah lah saya termasuk jadi pengikut antum-antum sini. Senang hati saya. Sejuk hati saya mendengar tausiah sana tausiah sini. Allah, luar biasa. Semoga lah usaha ini terus berjalan sampai memberikan dampak yang sangat besar kan. Apa lagi yang mau saya sampaikan tadi? Ada satu kan, jangankan apa itu namanya? Jangankan sedekah, bacaan Quran, doa-doa ya. Abu Lahab aja bisa berubah nasibnya dengan itu kafir hukumnya itu kan. Kafir bisa berubah sikit, walaupun diringankan setiap hari Senin karena dia memerdekakan apa nama itu budaknya, saking gembiranya anak saudaranya lahir. Nah, baru yang disedekahkan. Apalagi Muslim sedekah Pak Mahmud Ibnu Ja'far, janganlah diragukan gitu kan. Itu luar biasa itu. Lagi tentang nazar, tentang haji seperti an ibni Abbas ya kan, annamra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, lalu dia berkata ya kan, ya Nabi Allah, inna ummi nadarat, sesungguhnya ibu saya bernazar sebelum wafat. Apa katanya? Tuwfiyat, hampir sama letternya dengan yang tadi. Apa ahujju anha? Anta hujja apa ahujju anha? Dia akan bernazar, akan berhaji. Apakah aku wajib berhaji atas nama dia? Hujji anha, silakan berhaji. Jadi nazar, sedekah, bacaan istighfar. Dan lebih hebatnya lagi kalau kita baca tafsir surah Yasin dari Ibnu Katsir. Kalaulah memang di petak-petak tafsirnya, tapi saya tidak setuju juga kalau tafsir Ibnu Katsir itu dipakai hanya oleh satu golongan nih saya. Biasanya kelompok ini memakai tafsir Ibnu Katsir. Kita pakai itu. Ternyata ada padlilanya. Di antaranya Nabi sebut lawadittu annaha fi qalbi insani fi kulli qalbi insanin yakni Yasin. Aku ingin surat Yasin ini hafal oleh setiap manusia. Min ummati yakni Yasin, yaitu dari umatku, itu Yasin. Lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati yakni Yasin. Jelas tuh hadis. Silakan nanti kita cek di tafsir Ibnu Katsir. Beliau menampilkan pertama hadis dhaif, kemudian hadis jayyid itu yang masuk hadis kedua dalam buku ini. Kemudian hadis hasan, kemudian hadis sahih, kemudian hadis sahih, kemudian hadis sahih. Memang ada hadis dhaif tentang itu. Tapi dhaif dari sisi sanadnya, bukan dari sisi matan. Jadi kalau kita kaji-kaji lah sedikit, ternyata umat yang paling banyak menghafal surah Yasin pastilah Azwajan. Apa sebab? Karena wir Yasin itu kan, karena apa lagi? Karena kematian, karena bermacam-macam. Dan ternyata memang ada hadis sahih dari Nabi, lawadittu anha bi qalbi kulli insan min ummati yakni Yasin. Alhamdulillah dengan asbab itu banyak umat Nabi Muhammad ini hafal surat Yasin. Satu lagi poin bahwa surat Yasin itu diinginkan oleh Nabi hafal. Jadi bukan sekedar dibacakan. Terkait dari bacaan Quran di samping kubur atau tidak, saya rasa hukum bacaan Quran yang saya tahu ikhfa, kan, izhar. Kalau dah mengait tempat seperti itu asalkan suci, la yamassuhu illal mutahharun. Itu tidak ada terkait dengan tempat itu terkait dengan keadaan.
si pelaku dalam membaca surat. Jadi saya dengan merasa senang hati. Tadi Ustaz Al-Nob juga menyambung apa yang disampaikan Ustaz Nafi, panjang lebar sekali, luar biasa. Terima kasih atas wejangan ini. Jadi besok-besok saya kalau bisa jangan ditunjuk-tunjuk lagi bicara ini Ustaz. Saya tidak tahu apa-apa. Saya siap kalau ada waktu saya insya Allah datang sini untuk belajar. Terima kasih. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini kami dapat penyegaran dengan hadirnya antum bersama kami hari ini. Mudah-mudahan di hari-hari yang lain antum juga bersedia untuk bersamai kami Ustaz. Saya rasa untuk yang kajian ini kita tutup dulu ya, supaya kita bisa membahas tulisan kita untuk dinaikkan ke web. Tapi sebelum itu kita pada pertemuan berikutnya ini kita fokus keutamaan Ustaz Yasin. Pertama Ustaz Yasin ini karena Ustaz Henry udah 2 kali 3 kali datang nih antum ya. Nah nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya pengantar diskusi nanti kita mintakan kesediaan Ustaz Henry Tembusai ya. Baik, nanti ya yang lainnya akan memperkaya dengan referensi-referensi yang lain. Karena bagaimanapun Yasin ini termasuk yang banyak diperdebatkan juga di tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan mengkajinya kuat hujah kita dan masyarakat pun bisa kita sampaikan.